hadir lagi ya di podcast yang kesekian kalinya. Podcastnya untuk para seniman tradisi dan kontemporer. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang hadir di sini. Siapa beliau nanti kita kupas ya. Sebelumnya kami selalu mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, kemudian selalu jaga imunitas tubuh supaya tetap fit di masa-masa pandemi ini ya Mas ya. Nah saat ini kita bersama Sanggar Dom Suntil dari Warangan Merbau. Nah apa kegiatan beliau ini yang sudah banyak sekali melakukan aktivitas luar biasa seperti apa? Kita kenalan dulu ya ke mas-mas masing-masing. Monggo Mas Handoko pertama, silakan. Nama saya Handoko dari Sanggar Dom Suntil Warangan Merbau, Kecamatan Hakim, Kabupaten Magelang. Oke, Mas monggo. Rahayu, Sugeng Ijing. Saya dari Solo Baru. Saya dari Gundala Seta Arts yang kebetulan dipanggil sama Mas Hal untuk menemani bincang-bincang. Saya seniman dance spiritual atau seniman yang mengupas tentang ritual spiritual. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi. Saya Agus Mustafa Warangan. Dom Suntil. Ini menarik sekali ya Mas. Dom Suntil itu apa tuh Mas? Apa itu Dom Suntil itu? Kalau nggak salah itu kayak jarum atau peniti gitu ya Mas ya. Filosofinya seperti apa sehingga dinamakan Dom Suntil? Silakan Mas. Barangnya kecil tapi banyak manfaatnya. Gitu Ya. Untuk apa aja? Wajib. Banyak. Ya untuk pada dulu kan misalkan ada pertemuan maksudnya kok lepas kancingnya gitu. Nah, salah satunya itulah. Sesuatu yang kecil tapi dicari-cari dan sangat dibutuhkan. Manfaatnya lah. Oke, J. Nah, itu yang mendirikan berarti Mas Handoko menapa sampun turun temurun gitu dari keluarga atau bagaimana? Kisahnya seperti apa? Kok di suatu kota yang kecil di desa dia Mas, di desa Warangan itu sehingga menimbulkan komunitas yang luar biasa, banyak seniman tergabung di situ dan sudah melakukan kegiatan sampai di seluruh Indonesia ya tempatnya ya. Monggo Mas, ceritanya gimana sih? Pada awalnya kalah itu zaman Belanda, kita udah di desa saya itu udah ada kesenian. Waktu pertama kali itu karya seni yang saya itu wayang orang, terus kemudian pengajaman hari sore, hari waro, runtung, ada hari ping dan macam-macam lah. Akhirnya itu yang menciptakan dari topeng ireng. Berarti yang menciptakan topeng ireng itu adalah Mas Handoko sendiri. Ya kalau di sanggar saya itu termasuk saya dan teman-teman yang membuat sendiri, musik juga membuat sendiri dan yang lainnya. Terus waktu itu kita tergabung dalam komunitas Lima Gunung juga. Komunitas Lima Gunung. Yang tiap tahun diadakan bulan Juli juga Agustus itu bulan 19 kali. Setiap tahun diadakan festival Lima Gunung gitu ya. Oke, sekarang ini menarik sekali ya, banyak sekali yang dilakukan teman-teman ternyata di lereng gunung yang terpencil jauh dari perkotaan, kemudian membuat suatu kegiatan sendiri. Nah, itu Mas, kalau di Warangan itu perekrutannya bagaimana sih Mas? Sama anak-anak kecil sudah mulai diajak kayak semacam desa wisata, desa budaya gitu nggih. Anak-anak kecil sudah mulai digerakkan untuk diajak menari gitu atau bagaimana? Ya, dari dulu udah ada kesadaran tersendiri dari anak-anak kecil TK sampai umur 60-70 tahun kesenian. Kita basicnya kan kalau di budaya kita tani, jadi kita bertani capek bagi bulan nanti malam-malam nanti latihan sampai gerakan sampai keleneng-keleneng. Salah satu buat silaturahmi dan untuk guyup gitu. Dan itu dalam satu desa itu banyak ya Mas, sanggar-sanggar gitu banyak dalam satu desa. Satu desa ada beberapa sanggar juga, tapi termasuk yang di dusun saya. Kalau di kecamatan Pak itu sekitar 400-an
wujud kesenian. Biasa ya. Kalau sadar saya sendiri ada sekitar 80 orang teman saya. Iya, dari warga sekitar ya, yang di Satu dusun. Satu dusun. Iya. Luar biasa ya. Jadi di sana itu memang ada kesadaran ya dari masyarakat, itu udah kebiasaan dari kecil untuk mereka berlatih menari, otomatis berkegiatan bareng-bareng sebagai sarana silaturahmi. Nah, terus kalau ketika peran Mas Gun gitu, Mas Agus gitu di sana itu bagaimana? Mas Gun, apakah sama-sama berasal dari sana ataukah dari komunitas yang sama kemudian bisa bergabung gitu dengan Mas Handoko nih? Kalau saya kebetulan dari Solo. Ketika bergabung dengan Handoko, kita kenalan di Festival Lima Gunung. Nah, setelah itu kita saling berkomunikasi untuk saling menyambung silaturahmi soal budaya dan seni. Nah, setelah itu kita mempunyai kolaborasi sebelum atau naik panggung atau naik apa, kita melakukan ritual, misalnya doa puja dengan gerakan-gerakan. Doa puja itu dilakukan sejak zaman dahulu kala sebelum orang-orang modern ini melakukan. Jadi doa itu sambil menari, sambil melakukan gerakan-gerakan tubuh, sambil mengucapkan doa-doa. Itu orang-orang suku atau orang-orang zaman dahulu itu melakukan itu sebelum dia misalnya panen, sebelum apa. Nah, itu istilahnya kita bergabung, dipanggil sama Mas Handoko untuk melakukan itu. Jadi kadang ya ritmenya atau gerakannya berbeda-beda di ritual dance-nya itu. Jadi di sana juga masih rutin diadakan semacam ritual-ritual panen atau kegiatan apa aja ritual yang diadakan di desa di sana? Kalau saya itu ada kaum tandur, kaum panen, nyadran kali, nyadran makam. Kalau status bisa sampai 12 kali kan? Sampai 12 kali ritual. Itu yang besar yang pribadi-pribadi. Iya. Rumah saya, rumah tetangga-tetangga itu ada ya duit ya, kalau mau panen padi, panen harus duit, itu persembahan dari istri ya. Iya. Sambil yang isi lah, ngasih kita rezeki lah. Iya, betul. Oke. Kalau Mas Agus sendiri juga tergabung sudah berapa lama di Sanggar? Asli dari sana nih Mas? Saya tetangga desa yang kebetulan suka dengan kesenian. Bisa SD kelas 6 pertama saya acara itu sendiri. Iya. Itu tiap hari lari ke sana gitu. Iya. Keliling-keliling ikut kegiatan. Berarti latihannya bagaimana Mas kalau misalkan ya ada kegiatan mungkin dari instansi atau dari dari satu komunitas yang mengundang, itu bikin tari baru ataukah latihan tari yang sudah lama diciptakan atau bagaimana Mas? Kita tiap 1 minggu, malam minggu, kalau yang susun itu pasti latihan. Tiap minggu sekali. Tiap minggu sekali, cuman kita jadi keseringan pentas, jadi ya pentas sampai latihan. Oke. Ini pentas juga latihan. Oke. Apalagi kalau yang dari luar dusun ya, kan banyak sekali saya. Dalam 1 minggu sebelum 5 minggu saya bisa. Oh, ternyata. Jadi Mas Handoko ini juga bisa dari sudah biasa ya untuk melakukan atau merekrut dan melatih dan mengikuti acara yang kolosal sampai ribuan. Yeah. Terbanyak berapa Mas itu pesertanya? Waktu acara apa? Acara Manan Solo ini juga sedikit kurang, terus pasti tinggal Magelang juga masih kurang, ada pernah juga berapa berat aja Luar biasa ya. iya pertama ya itu kita mungkin ya Iya. Jadi memang luar biasa ya. Itu teman-teman pokoknya udah linknya udah dari mana-mana, kemudian latihan, asik sekali. Jadi luar biasa. Kita mungkin orang yang tidak terlibat dalam kesenian tuh, wah ternyata posnya di ini ya, di Warangan ya Mas. Posnya, pusatnya di situ berarti banyak sekali. Ya, dan pemerintah setempat juga sangat mendukung ya kegiatan kesenian di sana ya. Iya. Sehingga bisa
apa namanya tiap desa itu berkembang, semuanya punya kegiatan masing-masing. Terus kalau kegiatan yang paling heboh, yang paling asik karena melibatkan banyak orang, itu berapa lama latihannya? Itu kan kalau kolosal besar itu apa latihannya bareng-bareng gitu? Ya kita kalau pas mulai tahun ya pas ini ya pas syuting kan apa gitu standby tidur ya kita latihannya kalau nggak di jalan yang panjang nggak di lapangan ya hanya kan itu itu paling nggak ya 3 kali sampai 4 bulan kita berdua. Ya. Kemudian proses penciptaan topeng ireng itu adalah sebuah tari yang mungkin filosofinya tinggi ya Mas ya, karena sudah diciptakan lama, itu sifatnya seperti prajurit ya. Topeng ireng sendiri itu apa filosofinya ketika diciptakan, karena itu kan sangat otentik, gerakannya nggak seperti tarian Jawa, tariannya kayak Dayak gitu. Kalau teman-teman pengen lihat itu ada di channel YouTube-nya Mas Hans_Handoko. Gitu ya, coba dicek di link YouTube-nya Mas Handoko. Gerakannya itu sangat otentik seperti tarian Dayak ya. Ya atau di Di Festival Lima Gunung, coba di googling, di situ ada banyak sekali gerakan-gerakan yang otentik. Itu proses penciptaannya bagaimana Mas? kita belajar kan kita belajar melihat kita belajar mendengar kita bagaimana karya-karya gerakan bisa lihat dimanapun bisa dari kita belajar melihat apapun bisa jadi gerakan yang kita Iya, harus otentik betul ya. Jadi kalau di Warangan itu juga selain proses penciptaan tari, juga di sana dikerjakan juga kostum. Kostum kan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Pentingnya fungsi kostum di sana karena sangat atraktif ya kostumnya. Dan kemudian kalau dari Mas Gun sendiri, menurut Mas Gun itu anak muda sekarang gimana Mas dalam menyikapi budaya? Kalau di kota-kota itu memang sekarang lebih ke western gitu ya. Menurut Anda bagaimana, dan bagaimana mengajak mereka itu supaya lebih perhatian, care gitu? Silakan. Jadi kalau anak-anak muda atau artis-artis yang di kota itu cenderung ke milenial ya, cenderung yang yang high class dan sebagainya. Cuman dari situ dia supaya untuk menerapkan ngerti budaya, kita harus memperkenalkan sedikit. Salah satunya bahwa orang milenial itu kan pasti ingin tempat wisata di desa atau di kota. Ya, kita tunjukkan di situ, bahwa budaya atau kesenian yang masuk di wisata itu bisa direspon sama dia, bagus ya ternyata, enak dilihat ya ternyata. Dan situ dia timbullah rasa, ternyata kebudayaan di Indonesia ini sangat luar biasa. Makanya salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu melakukan di tempat wisata itu ada setiap bulan atau ada kesenian, entah itu kesenian apapun. Jadi untuk memperkenalkan anak-anak muda milenial ini biar nggak cenderung ke istilahnya ke barat Eropa. Cenderung ke barat Eropa itu hanya waktu-waktu senggang saja gitu loh. Jadi harus diperhatikan oleh pemerintah-pemerintah yang bergerak di bidang budaya dan seni. Jadi di tempat wisata nggak cuma melihat spot, nggak cuma melihat makanan enak, tidak hanya melihat tempat gunung yang enak. Jadi ketika disuguhkan oleh kesenian itu, anak milenial itu pasti akan merespon. Seperti ini toh kita, dia terbelalak ternyata di Indonesia aku hidup di Indonesia itu seperti ini toh. Nah, seperti luar biasa toh. Nah, barulah dia akan tertarik anak-anak milenial ini. Jadi seperti itu salah satu contoh yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, pusat, kabupaten dan sebagainya. Bersinergi dengan seniman-seniman, kemudian melakukan suatu pementasan ya pada saat-saat tertentu. Dan salah satunya anak-anak milenial itu kalau melihat kesenian daerah atau ngeri, ini ada selalu ini itu istilahnya dia tidak mengerti sejauh mana kesenian daerah yang aslinya. Jadi hanya melihat berita, melihat kabarnya orang-orang, ini loh, kesenian
daerah atau asing mengerikan, padahal enggak, itu sangat Iya. indah. Betul, Jadi betul. dilihat kan. Ya, harus ada kegiatan-kegiatan yang mengundang mereka. Dan kabarnya di daerah Warangan itu kan sangat indah sekali ya objeknya ya. Besok sana ya Mbak? Saya pengen. Januari kita ke sana ya. Iya, oke. Itu air Kita syuting di terjunnya sana. pasti luar biasa. Air terjun apa objeknya apa aja Mas? Sekalian promo nih kalau Mas. Ada tapak jalan Sundani, ada gua Selanda, ada gua Sekabrak, ada rujukan buat, ada apa juga? Banyak ya. Ada selfie, banyak pemandangan yang indah. Betul. Tapi arah ke maksudnya untuk akses ke sana oke, jalanan Oke. oke ya. Aksesnya kalau dari Solo 2 jam dari Solo bisa dicoba. Karena tadi sekilas lihat tuh wah tampilannya cantik sekali dan untuk kegiatan ritual itu apakah banyak pendatang untuk melihat atau secara dikerjakan secara apa dilakukan internal saja Mas di desa Pakis itu? Teman bisa kalau yang jalan yang nyadran kali itu tiap tahun sekali banyak tamu yang datang. Banyak tamu yang dari Solo. Acara acara kan ini ceritanya ada sumber mata air yang dari tempatnya itu 3 kilo. Oke. Nah, lucunya itu khusus buat dusun saya, nggak mau diminta untuk dusun atas saya atau kalau saya airnya itu khusus untuk Warga buat dusun. saya. Dan tiap tahun kali terus mintanya itu tari sore yang hanya nggak tentang yang mintanya itu kesenian sore. Kesenian sore itu asli dari Ya. situ memang asli ya. Memang diciptakan dari Sanggar Dom Suntil juga atau sudah tari lawas ya Mas? Iya, kalau pulang udah tari. Tari lama. Memang tari khusus ya. Sebenarnya kalau jam suntil sini itu yang masyarakat rumah itu Iya. bukan dusun saya. Oh ya. Ya bisa dusun saya tapi juga bisa juga anak-anak buahnya yang dari kita lainnya. Iya, iya. Oke. Nah, cuma kalau di Sanggar Warangan, Sanggar dusun Warangan, Iya, khusus dari dari jangan luar perempuan. Nah, saya berarti nggak bisa masuk. Oh, bisa disulap. Bisa Saya disulap. jadi. Iya. Masuk kalah sama saya. Masnya suka meranin perempuan, tari perempuan ya. Jadi Mas Handoko ini punya 2 sanggar. Satu Dom Suntil itu yang khusus perempuan. malah 3 ya, Mbak. Oh, Sama 3 ya. sama kelompok musik saya namanya Jodoh Kemil. Jodoh Kemil. Oh. Oke. Berarti yang satu kalau Dom Suntil itu adalah apa namanya perkumpulan khusus perempuan yang cantik-cantik. Yang satu dilatih untuk menari. Ya, Bisa dari manapun. mana Bu? Oke, kadang-kadang Mas Handoko datang ke tempat-tempat tersebut atau mereka harus kumpul di satu tempat untuk latihan. Bisa juga, terus Oke. bisa ke rumah saya juga. Dan untuk latihan menari ya. Awalnya. Oke, yang dilatih tari apa itu? Permintaan apa? Apa? Apa saja? Itu kontemporer Ya. juga ya. Oke. Oke, kemudian yang kedua adalah sanggar topeng ireng nih kan. Dari Warangan. Sanggar Warangan Itu ya. Berbagus. Dan itu yang menarikan topeng ireng adalah dari Warangan. Warangan, Oke, ya. khusus karena cowok-cowok yang atraktif itu ya. Ada cowok ada cewek juga. Oke. Cuma bisa yang tapi yang 70 tahun bisa. Oh iya, karena seperti itu Pak Jurid. Kemudian yang ketiga adalah musik ya, musik tradisional. Jodoh Kemil. Itu apa Mas? Ceritakan. Ini itu ya kelompok musik saya yang ada utamakan. Musik apa ya kalau etnik? Etnik ya. Itu nadanya juga Jawa-Jawa gitu. Oke, oke, oke. Oke. Jadi memang ada 3 sanggar yang dikelola Mas Handoko ini dibantu dengan teman-teman. Kemudian satu lagi yang saya penasaran itu tentang kegiatan 5 gunung tadi Mas. Apa itu? Tiap tahun diadakan, sudah 19 tahun, Festival 5 Gunung namanya. Itu gunungnya apa aja? Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Agung, dan Menteng. Oke, dan itu setiap tahun Setiap diadakan. tahun diadakan. Itu tujuannya untuk apa? Selain silaturahmi antar kelompok-kelompok yang di Magelang dan juga kita tiap tahun mengadakan pementasan, tapi yang ini juga tidak cuma
Purana situ. Oke. Bisa dari Bali, dari Kalimantan, dari Hadir, Pak. luar negeri, di tengah-tengah. Sudah menjadi kegiatan rutin ya. Oke. Baik teman-teman, padat sekali di kegiatan beliau dan sangat menarik. Nanti lain waktu moga-moga bisa hadir lagi di podcast ini. Dan dari Dom Suntil sendiri pernah hadir di kegiatan Alyana yaitu pentas Jemolu ya pada tanggal 15 Desember. Kalau pengen lihat cek lagi ya di tayangan tanggal 15 Desember kita. Baik teman-teman, sepertinya kita sudah selesai untuk saat ini ya. Lain waktu bisa disambung lagi. Matur nuwun sangat kehadirannya ya Mas, jauh-jauh dari Magelang. Sampai ketemu lagi. Sudah sobat Kalyana, thank you. Rahayu, rahayu, rahayu.